Film ini dimulai dengan baron tanah bernama Bartholomew Bogu dan bersama anak buahnya meneror kota kecil di Rose Creek di Old West. Bogu berusaha mengambil kendali penuh atas Rose Creek karena kota itu memiliki tambang emas yang melimpah. Sementara itu, penduduk kota berkumpul di gereja untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan rumah dan tanah mereka dari Bogu. Seizing our land. A man with dozens of hired guns. I'll stand up to a man like that. We will. All of us. Together. Just sparred with what? To Bogue. Bought and paid for. Even got our sheriff on his payroll. This valley is ours. I agree with Matthew. I'm with Matthew. Kemudian, pria kejam itu memasuki gereja dengan beberapa anak buahnya yang bersenjata. Bogu mengatakan bahwa dia akan membeli tanah semua orang dengan harga masing-masing $20, yang tentu saja hal itu membuat penduduk desa terkejut mengingat harga tanahnya jauh lebih mahal, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Bogu mengatakan bahwa penduduk Rose Creek memiliki waktu 2 minggu untuk meninggalkan kota, dan jika mereka masih berada di Rose Creek dalam waktu 2 minggu, dia tidak akan ragu untuk membunuh para wanita dan anak-anak untuk memaksa mereka meninggalkan kota. Sebagai peringatan, anak buah Bogu kemudian mulai membakar gereja. Saat penduduk melarikan diri, Bogu dipanggil oleh Matthew Cullen yang bertanya orang macam apa dia sehingga menyakiti orang yang tidak bersalah. Sebagai tanggapan, Bogu membunuh Matthew di depan istrinya bernama Emma, dan anak buah Bogu membunuh warga lainnya di depan keluarga mereka. Bogu menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan mayat-mayat tersebut di tempat mereka berada, dan mereka pergi agar penduduk desa dapat melihatnya dengan jelas selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Sam Kislom, yaitu seorang martial arts yang terkenal, baru saja tiba di kota Amador, yaitu kota terdekat dari Rose Creek. Sam sedang dalam misi untuk menangkap seorang penjahat bernama Powder Dan yang telah melakukan berbagai kejahatan. Sam kemudian memasuki sebuah bar dan bertanya kepada bartender tentang penjahat yang dia cari. Anehnya, bartender itu ternyata adalah Powder Dan, yaitu seorang buronan kriminal yang sengaja menyamar untuk menyembunyikan identitasnya. Namun, dia tidak bisa menipu Sam yang sejak awal menyadari bahwa dia adalah penjahat, meskipun telah mengubah penampilannya dan menyamar sebagai bartender. Kemudian, baku tembak antara Sam dan Powder Dan pun tak terelakkan hingga akhirnya Sam berhasil mengalahkannya dan membunuhnya. Pada saat yang sama, ketika semua pengunjung bar memilih untuk melarikan diri daripada terluka dalam insiden itu, seorang pria bernama Joshua Faraday masih duduk di kursinya dan menyaksikan penembakan itu tanpa rasa takut atau cemas sedikit pun. Setelah membunuh Powder Dan, Sam akhirnya keluar dari bar, menjelaskan kejadian itu kepada sheriff dan memperkenalkan dirinya sebagai US Marshal. Setelah itu, Sam menaiki kudanya dan bergegas pergi dari kota. Di sisi lain, Emma juga berada di kota Amador bersama sahabatnya bernama Teddy, mencari seseorang yang dapat membantu mereka mengusir Bogu dan anak buahnya dari Rose Creek. Mengetahui bahwa Sam adalah US Marshal dan memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat,
Emma dan Teddy kemudian menjelaskan pelecehan yang dilakukan oleh Bogu dan anak buahnya dan meminta bantuannya. Emma kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Sam yang didapatnya dari sumbangan warga dengan harapan bisa membantu warga Rose Creek yang ingin mencari keadilan dan mendapatkan kebebasan untuk hidup layak di Rose Creek, yaitu tanah air mereka. Now that's Powder Dan. Get him on out. I need a vote. Sacramento, farmers, not fighters. Sementara itu, Faraday yang hendak meninggalkan bar setelah mengumpulkan uang judi dicegat sekelompok pria yang berniat membunuhnya karena kalah taruhan dengannya. Mereka kemudian menodongkan pistol ke Faraday. Namun, meski diancam dengan 2 senjata yang diarahkan langsung ke kepalanya, dia tampak begitu tenang. Dia dengan santai mengeluarkan setumpuk kartu dan menunjukkan kepada mereka beberapa trik sulap kartunya sampai akhirnya dia berhasil membunuh salah satu dari mereka. Keep your gun on me. It's very good, Earl. Good. Pretty good. We're gonna cross paths again. Setelah menggulingkan para penjahat dan memastikan mereka tidak akan mengganggunya lagi di masa depan, Faraday bergegas pergi dari tempat itu. Dia berniat membeli kuda tetapi tidak punya cukup uang. Anehnya, Sam muncul di hadapannya bersama Emma dan Teddy. Dia membeli kuda itu dan mengatakan bahwa dia akan memberikan kuda itu ke Faraday secara gratis jika Faraday bersedia membantunya menjalankan misi di Rose Creek. Tanpa pikir panjang, Faraday langsung menyetujui permintaan Sam, apalagi setelah Sam memberinya beberapa koin emas sebagai balasannya. What you got so far? You and me? Di tengah perjalanan, saya mengajak Faraday dan Teddy untuk pergi ke sebuah desa kecil dan bertemu dengan seseorang pria bernama Goodnick Grubican, yaitu mantan prajurit konfederasi dengan kemampuan menembak yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sementara Faraday dan Teddy bertemu dengan Goodnick dan memintanya untuk bergabung dengannya dalam misi di Rose Creek, Sam dan Emma akan pergi ke hutan untuk merekrut pria yang merupakan kenalan Sam dan memiliki keterampilan bertarung yang cukup hebat. Sesampainya di hutan, Sam dan Emma langsung menuju ke sebuah pondok di tengah hutan. Namun, Sam terkejut ketika mengetahui bahwa kenalannya telah meninggal karena dibunuh oleh seorang penjahat bernama Paskus. Karena Sam tidak memiliki masalah dengan Paskus, meskipun Paskus telah membunuh kenalannya, Sam kemudian menawarkan untuk bergabung dengan tim mereka dalam misi untuk menyingkirkan Bogu dari Rose Creek. Mengetahui bahwa dia akan dihadiahi banyak koin kemas jika dia berhasil menyelesaikan misi, Paskus segera menerima tawaran Sam. Di tempat lain, Faraday dan Teddy akhirnya sampai di desa yang mereka tuju. Mereka menyaksikan kepiawaian seorang pria bernama Billy yang mampu membunuh lawannya dengan keris yang dilemparnya dari jarak yang cukup jauh. My gun. Mendengar nama Sam, Goodnick langsung mengatakan bahwa dia bersedia membantu mereka menjalankan misi mereka di Rose Creek. Bahkan, Goodnick juga mengundang Billy yang ternyata adalah teman seperjalanannya. Setelah meninggalkan desa, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya bertemu kembali dengan Sam yang telah merekrut Paskus. Emma Cullen. Your hands are cold, don't be. Good night's my name. Mereka harus melakukan perjalanan setidaknya 4 hari dengan menunggang kuda untuk mencapai Rose Creek. Saat beristirahat di sebuah gubuk terbengkalai, Sam dan teman-temannya didekati oleh 2 pria yang menawari mereka senapan. Kedua pria itu mengatakan bahwa senapan adalah senjata yang digunakan oleh Jack Horney, yaitu pembunuh legendaris. Tapi kemudian salah satu pria itu tiba-tiba terbunuh setelah seseorang menembaknya dari jarak yang cukup jauh. Tidak lama kemudian, Jack Horney tiba di tempat kejadian dan tampak marah karena senapannya telah dicuri. Melihat kemampuan menembak Jack, Sam tertarik untuk merekrutnya. Setelah itu, dia menerima tawaran Sam untuk bergabung dengan tim mereka tanpa ada pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan. After a fella named Bartholomew Bo. Malam itu, Sam dan kawan-kawan memutuskan untuk bermalam di bukit yang berbatasan dengan kawasan pemukiman suku Comanche. Sam dan Goodnick sepertinya sudah cukup lama saling kenal karena tidak segan-segan menceritakan masa lalunya kepada Goodnick.
Keesokan harinya, saat bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, Sam dan teman-temannya dikejutkan oleh kemunculan seorang prajurit muda Comanche bernama Red Harpest yang memutuskan untuk bergabung dengan mereka. What did he say? Said he's with us. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Rose Creek. Namun sebelum memasuki kota, Sam meminta rekan-rekannya untuk membubarkan diri dan menempati posisi yang tepat untuk menyerang anak buah Bogu yang menjaga kota. Saat Sam memasuki Rose Creek, dia dihadapkan oleh Sheriff Hub dan tangan kanan Bogu bernama MC San yang segera memberitahu Sam untuk meletakkan senjatanya di tanah. Meskipun MC San mencoba mengintimidasinya dengan mengatakan bahwa dia memiliki 22 pria bersenjata yang siap untuk membunuh siapapun yang membuat keributan di Rose Creek, Sam tidak mengindahkan ancaman itu. Setelah memastikan bahwa Faraday dan yang lainnya telah mengambil posisi masing-masing dan siap menyerang MC San dan anak buahnya, Sam memancing kemarahan MC San, jadi dia memanggil semua anak buahnya. Namun sebelum MC San dan anak buahnya melancarkan serangan, Sam dan rekan-rekannya langsung menunjukkan kepiawaiannya dalam menembak dengan sangat cepat dan tepat sasaran. Karena itu, anak buah MC San tampak kewalahan menghadapi Sam dan kawan-kawan hingga akhirnya satu persatu dari mereka pun tewas. Sementara mereka menunjukkan keterampilan menembak yang sangat baik, Goodnick terlihat sangat gugup dan cemas hingga dia tidak melepaskan satu tembakan pun. Bahkan ketika berhadapan langsung dengan musuh yang berdiri di depannya, dia sepertinya kesulitan untuk menarik latuknya. Take the damn shot! Melihat hal itu, Faraday dan Billy berusaha membantu Goodnick untuk menembak sasarannya. Goodnick ternyata mengalami post-traumatic stress disorder setelah perang yang dia hadapi saat masih menjadi tentara konfederasi. Menyadari bahwa trauma yang dialaminya dapat mengancam keberhasilan misi mereka, Goodnick berusaha bangkit dan menghilangkan trauma tersebut. Setelah membunuh semua anak buah MC San, Sam memerintahkan Sheriff Hub untuk memberitahu Bogu bahwa dia dan rekan-rekannya akan menyelamatkan penduduk Rose Creek dari kekejaman dan penindasan Bogu dan anak buahnya. Hey, damn Chisholm. Say it. Di sisi lain, Emma memanggil warga untuk berkumpul dan menyambut kedatangan penyelamat mereka, yaitu Sam dan rekan-rekannya yang kini dijuluki Magnificent Seven. Meski tak bisa dipungkiri Magnificent Seven memiliki kemampuan yang sangat hebat, namun warga Rose Creek sepertinya masih merasa pesimis di mana Sam dan kawan-kawannya bisa mengalahkan Bogu dan anak buahnya yang terkenal sadis. Mengetahui hal itu, saya menyampaikan pidato di depan warga dan memberinya pilihan kepada warga Rose Creek apakah mereka akan tinggal dan mempertahankan kampung halaman dengan segenap jiwa dan raga atau meninggalkan kota karena memikirkan keselamatan satu sama lain. Beberapa dari mereka memutuskan untuk meninggalkan kota karena mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran yang mungkin merenggut nyawa mereka. Namun sebagian besar penduduk Rose Creek termasuk Emma dan Teddy memilih untuk tetap tinggal di Rose Creek dan memperjuangkan kebebasan dan harta benda mereka bahkan jika nyawa mereka dipertaruhkan. Mengetahui bahwa mereka hanya memiliki 7 hari sebelum Bogu dan anak buahnya tiba di kota, Sam dan rekan-rekannya segera menyusun rencana termasuk melatih penduduk untuk menggunakan senjata yang akan mereka gunakan dalam pertempuran. Sementara Billy mengajarkan warga untuk bertarung dengan pisau, Faraday dan Sam melatih warga untuk menembak tepat sasaran. Stab. That's it. You gotta hate what you're firing at! Setelah itu, Magnificent Seven melancarkan serangan ke tambang emas Bogu, membunuh semua anak buahnya yang menjaga tempat itu dan membebaskan para budak.
You men are free to go. Di dalam tambang, mereka menemukan banyak bom dan Sam bermaksud menggunakannya dalam misi mereka untuk mengalahkan Bogu dan anak buahnya. Dynamite. Dynamite? My place? Why my place? Oh, Lord. Sementara itu di Sacramento, Sheriff Hub akhirnya tiba di kediaman Bogu dan menyampaikan pesan dari Sam. Seven. They fought like 3 times that in this boat. Bullshit. Prudent army. Go back with us. Mendengar ini, Bogu tiba-tiba menjadi sangat marah dan melampiaskan amarahnya pada Sheriff Hub dengan membunuhnya. Bogu kemudian memerintahkan penegak komansenya yaitu bernama Denali dan MC Sun untuk mengumpulkan orang sebanyak mungkin, mempersenjatai mereka untuk mengalahkan Magnificent Seven dan merebut kembali kota Rose Creek. Keesokan harinya, saya menugaskan Billy untuk berjaga di atas menara gereja untuk memantau Bogu dan anak buahnya. Sementara yang lain diminta untuk membantu warga memasang jebakan di sekitar kota sebagai garis pertahanan pertama, karena Bogu pasti akan membawa lebih banyak jebakan atau orang untuk merebut kembali kota Rose Creek. Suatu malam sebelum kedatangan Bogu, Goodnick dihantui oleh pengalamannya dalam perang sipil dan takut akan kematiannya sendiri jika dia membunuh lagi, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan kota dan Emma menjauhkan diri untuk menggantikannya. I need you. Sam kemudian bertanya kepada Faraday dan yang lainnya apakah mereka masih ingin melanjutkan misi atau mengikuti jejak Goodnick. Saya memberi mereka pilihan karena dia tidak ingin memaksa kehendaknya pada siapapun dan setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Anehnya, Faraday dan yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan misi bersama Sam untuk menyelamatkan penduduk Rose Creek. But to be in the service of others, I shouldn't have to ask for more than that. Keesokan paginya, Sam dan teman-temannya dan penduduk kota Rose Creek telah bersiap menghadapi Bogu dan anak buahnya yang diperkirakan mencapai 200 orang. Pasukan Bogu kemudian menyerang Rose Creek dengan sebagian besar dari mereka dengan cepat terbunuh oleh beberapa jebakan seperti bom dan penyergapan yang disiapkan oleh Sam dan rekan-rekannya. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan, di mana anggota Magnificent Seven menunjukkan kemampuan masing-masing dan berhasil membantai anak buah Bogu dengan bantuan warga. Strategi perang yang dirancang oleh Sam dan kawan-kawan ternyata terbukti cukup efektif karena mereka berhasil mengalahkan sebagian besar anak buah Bogu dan menekan jumlah korban dari penduduk seminimal mungkin. Saat pertarungan masih cukup sengit, Faraday yang hendak menuju ke lokasi di mana ia akan menjalankan rencananya selanjutnya tiba-tiba diserang oleh anak buah Bogu dan ditembak di bagian perut. What open? Far so good. Drop! Namun sebelum mereka sempat membunuh Faraday, Paskus yang melihat rekannya dalam bahaya langsung melepaskan tembakan ke arah musuh dan membunuh anak buah Bogu. Pada saat yang sama, Goodnick tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan membantu Magnificent Seven mengalahkan anak buah Rogu yang tersisa sambil memberitahu Sam dan yang lainnya bahwa Bogu masih memiliki cukup tentara bayaran dan senjata Gatling yang siap membunuh mereka semua. Segera setelah itu, Bogu dan anak buahnya yang tersisa mulai menembakkan senjata Gatling dari sebuah bukit yang mengarah ke kota, membunuh banyak warga kota dan bahkan tentara bayaran mereka sendiri.
Menyadari bahwa mereka kalah senjata, Magnificent Seven mengevakuasi para penyitas ke gereja yang terbakar dan memasang pertahanan terakhir. Dalam serangan itu, Jack mencoba melindungi Teddy yang terluka dari tembakan Gatling. Setelah memastikan Teddy berada di tempat yang aman, Jack malah diserang oleh Denali dan dia akhirnya terbunuh. And to keep all that is good. Denali kemudian memasuki sebuah gedung tempat Emma dan salah satu penghuninya bersembunyi. Namun sebelum dia sempat membunuhnya, Red Harvest tiba di tempat itu dan langsung membunuhnya. Sementara itu, Faraday yang berencana untuk menghancurkan senjata Gatling meminta Sam untuk melindunginya saat dia berlari menuju lokasi senjata Gatling. Di sisi lain, Goodnick dan Billy memutuskan untuk membantu Faraday dan Sam dengan mengalihkan perhatian Bogu dan anak buahnya dengan menembakkan senjata Gatling ke arah mereka sampai keduanya mati. Faraday akhirnya tiba di tempat itu, bertekad untuk meledakkan dirinya sendiri untuk menghancurkan senjata Gatling sambil membunuh anak buah Bogu. Dynamite. Dengan hanya dua anak buahnya yang tersisa, Bogu menuju kota dan memerintahkan mereka untuk memeriksa setiap bangunan di Rose Creek. Tak lama kemudian, Sam menghadapi mereka dan dengan mudah menembak jatuh dua tentara bayaran yang tersisa sebelum melucuti senjata Bogu dengan meledakkan pistol dari tangannya. Pick it up! Bogu yang terluka kemudian mundur ke gereja, di mana Sam mengungkapkan bahwa keluarganya dibunuh pada tahun 1867 oleh mantan tentara konfederasi yang disewa oleh Bogu untuk mengusir para Wisma keluar dari Kansas. Setelah memohon Bogu untuk bertobat, Sam mulai menidurinya. Kemudian, Bogu mencoba menarik revolver berkaliber kecil yang tersembunyi, tetapi Emma menembaknya hingga is dead. Pada akhirnya, penduduk kota kembali ke Rose Creek dan berterima kasih kepada Sam, Pascus, dan Red Harvest atas layanan mereka saat mereka pergi. Kemudian, Faraday, Goodnick, Billy, Jack Horny dimakamkan di dekat kota dihormati sebagai pahlawan.